Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di hari ini kita berjumpa lagi di Solusi Injeksi Channel, solusinya motor injeksi. Di hari ini kita kedatangan pasien ya teman-teman, motor Beat ya, Beat ESP ya teman-teman. Ini motornya, unitnya dengan keluhan itu motornya kadang-kadang berebet, dan ketika berebet itu timbul DTC teman-teman. Ya, nanti kita akan simak videonya seperti apa kasusnya biar teman-teman paham ya, yang sesama pemula. Buat yang sudah senior, berikan komen yang bermanfaat ya. Dan seperti ini teman-teman kasusnya, perhatikan. Kasusnya ini berebet dan timbul DTC atau mil itu 8 kedipan teman-teman ya. 8 kedipan itu menandakan sensor TPS itu bermasalah. Ya, sensor TPS bermasalah ini biasanya seperti ini teman-teman. Itu timbul DTC 8 kali kedipan ya. Yang pendek-pendek ini sebanyak 8 kali. Dan apabila motor ini ber-DTC atau muncul mil, maka ketika dihidupkan itu motornya bisa stasioner, tetapi ketika ditarik gas motor akan mati teman-teman. Ya, seperti ini. Motornya bisa stasioner, bisa slow ketika dihidupkan, tetapi ketika ditarik gas itu mati teman-teman. Ya, berebet motornya. Dan mil terus menerus muncul ya teman-teman. Ini kalau kita prediksi ini bisa dari sensornya yang bermasalah ataupun dari jalur kabelnya ada yang putus di dalam teman-teman, ataupun sudah rapuh ya, ataupun sudah ngepong yang berada di jalur TPS nya, bisa arus 5 voltnya. Tetapi biasanya bila DTC seperti ini bisa terjadi karena sensornya itu sudah tidak terbaca. Perhatikan DTC nya, jumlah milnya itu ada 8 kali kedipan ya teman-teman. Sudah dipastikan ini pada jalur sensor TPS nya yang bermasalah. Nah, ini nanti akan saya eksekusi ya teman-teman. Saya akan cari penyakitnya, dan saya tidak memberikan tutorial cara mencari ataupun melakukan pengecekan pada sistem jalur TPS nya, karena saya sudah bikinkan tutorial di video yang sebelumnya. Awal-awal saya bikin channel itu sudah lengkap saya bikinkan tutorialnya ya teman-teman. Jadi langsung saja kita akan eksekusi. Dan ini ternyata teman-teman setelah saya lakukan pengecekan itu yang bermasalah ada pada sensor TPS nya ya teman-teman. Dan sekarang saya akan langsung ganti ya dengan sensor TPS yang terbaru ya teman-teman. Ini sensor TPS yang lama ya teman-teman, ini sudah saya pasang. Untuk pemasangan sensor TPS sama saja, dan ingat kita memasang sensor TPS ini harus pas. Nanti kalau nggak pas ya itu derajatnya, kalau biasanya saya memasang itu dengan scanner ya teman-teman. Dengan scanner derajatnya itu di antara 488 sampai 507 untuk bit ya teman-teman. Itu untuk derajat bukaan TPS nya ya teman-teman. Untuk posisi gas tertutup ya teman-teman, itu posisinya di 488 atau 507. Dan apabila teman-teman itu tidak mempunyai scanner, untuk cara pemasangannya cukup simpel teman-teman, tinggal cari pasnya saja, digas enak, dan ketika dihidupkan itu motornya stasionernya tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Dan ini setelah kita lakukan pergantian sensor TPS nya ya teman-teman, itu alhamdulillah DTC juga nggak muncul lagi, dan motor pun bisa digas dengan enak ya. Dan tarikannya pun juga kembali normal. Dan sekarang saya akan berbagi triknya cara menghapus kode kerusakan
atau yang tersimpan di memori ECU-nya teman-teman. Perhatikan cara meresetnya untuk menghapus kedipan yang tersimpan atau DTC yang tersimpan pada memori ECU-nya. Karena apabila memori ini tidak dihapus kode kerusakannya, maka akan menghambat kinerja ECU-nya ataupun semacam virus ya teman-teman. Perhatikan, pasang jamur DLC-nya dan hidupkan kunci kontak. Biarkan mil berkedip sebanyak jumlah DTC yang tersimpan pada memori ECU-nya ya teman-teman. Misalkan ada 5 DTC, maka biarkan sampai selesai 5 DTC, lalu kita cabut jamur DLC-nya seperti ini, lalu colokkan lagi seperti ini ya teman-teman. Ini seperti ini, posisi kunci kontak masih tetap on ya teman-teman. Dan apabila reset untuk penghapusan kode itu sukses, maka mil akan berkedip terus menerus tanpa berhenti seperti ini ya teman-teman. Ini menandakan DTC sudah kita hapus ya, dan DTC sudah hilang, tidak ada lagi yang tersimpan pada memori ECU. Untuk membuktikannya seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya dipasang lagi soketnya, tapi ini saya tidak pasang ya. Dipasang maka milnya pasti akan melotot. Nah seperti ini teman-teman. Perhatikan, kita pasang jamur DLC dan kita on kan kunci kontaknya. Perhatikan milnya, pasti dia akan melotot seperti ini apabila sudah tidak ada lagi DTC yang tersimpan ya teman-teman. Jadi cukup simpel untuk melakukan penghapusan kode history, dan perhatikan motornya kembali enak ya. Setelah itu kita cabut ya teman-teman, kita hidupkan. Biasanya sangat ringan ya teman-teman setelah kita ganti sensor TPS, dan mil DTC nya pun juga tidak muncul lagi. Jadi seperti itu buat teman-teman yang masih pemula sama seperti saya. Ketika kita mendapatkan trouble apalagi yang sama dengan DTC 8 kali yaitu sensor TPS, silakan dilakukan pengecekan pada jalurnya di area sensor TPS sampai ke ECU-nya. Apabila dipastikan tidak ada yang kabel terputus di dalam ataupun ngepong ya, ataupun jamuran ataupun ngapur, silakan dilakukan pergantian sensor TPS ya teman-teman. Jadi setelah dilakukan pergantian sensor TPS-nya, maka kita diwajibkan untuk selalu mereset atau menghapus histori kode kerusakan ya, yang bertujuan untuk menghilangkan beban pada ECU-nya. Jadi seperti HP kita, kalau HP kita itu tersimpan bekas-bekas pembukaan file-file yang kita gunakan itu tidak kita hapus, maka HP bisa lama-kelamaan ngeblank. Jadi seperti itu sistem ECU pada unit motor injeksi ini ya teman-teman. Ini barang bekasnya teman-teman untuk sensor TPS-nya. Semoga bermanfaat ya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.